Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvina Nabila dengan NIM E1111241071. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu kasus prasangka etnis dan juga agama yang paling terkenal di dunia, yaitu diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana prasangka dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kita masuk ke dalam penjelasan kasus. Rohingya merupakan kelompok etnis Muslim yang telah tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar selama berabad-abad. Namun, pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Akibatnya, Rohingya dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Meskipun sebagian besar dari mereka lahir dan besar di Myanmar. Prasangka ini kemudian berkembang menjadi diskriminasi yang terstruktur. Rohingya dibatasi hak bergeraknya, tidak boleh mengakses layanan kesehatan tertentu, tidak memiliki kebebasan untuk sekolah, dan bahkan dilarang untuk menikah tanpa izin pemerintah. Puncak kekerasannya terjadi pada tahun 2016 hingga 2017, ketika militer Myanmar melakukan operasi yang mereka sebut pembersihan. Ratusan ribu Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri. Banyak lembaga internasional menyebut operasi tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis. Yang kedua yaitu penyebab psikologis prasangka. Kasus ini dapat dijelaskan melalui beberapa konsep psikologi sosial. Yang pertama yaitu in-group dan out-group bias. Kelompok mayoritas Buddha di Myanmar memandang Rohingya sebagai kelompok luar yang berbeda dalam etnis, agama, dan budaya. Perbedaan ini memperkuat identitas kelompok mayoritas dan membuat mereka lebih mudah melihat kelompok minoritas sebagai ancaman. Kedua, stereotip. Rohingya sering distigmatisasi sebagai kelompok yang kotor, tidak berpendidikan, dan juga radikal. Stereotip negatif ini terus diperkuat oleh propaganda politik dan media lokal, sehingga masyarakat menerima pandangan tersebut tanpa mempertanyakannya. Ketiga, theory of scapegoating atau mekanisme kambing hitam. Saat Myanmar mengalami ketegangan politik dan ketimpangan ekonomi, kelompok Rohingya dijadikan sasaran frustasi masyarakat. Mereka dianggap sebagai penyebab masalah ekonomi atau ancaman keamanan. Padahal, tidak ada bukti kuat yang mendukung persepsi tersebut. Keempat, realistic conflict theory. Persaingan sumber daya seperti tanah, pekerjaan, dan representasi politik memperburuk hubungan antar kelompok. Ketika dua kelompok memperebutkan sumber daya terbatas, prasangka dan permusuhan menjadi semakin intens. Yang ketiga yaitu dampak dari kasus ini. Prasangka terhadap Rohingya menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan yang sangat besar. Lebih dari 700.000 Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh, hidup dalam kondisi camp yang padat dan minim fasilitas. Trauma psikologis pun muncul, terutama pada anak-anak yang menyaksikan kekerasan secara langsung. Selain itu, kasus ini memicu kecaman internasional dan mempengaruhi hubungan Myanmar dengan negara lain. Kepercayaan masyarakat internasional kepada pemerintah Myanmar menurun, dan berbagai lembaga global menyoroti masalah ini sebagai salah satu pelanggaran HAM terburuk di abad ke-21. Yang keempat, cara mengurangi prasangka. Terdapat beberapa upaya yang secara teoritis dan praktis dapat mengurangi prasangka terhadap Rohingya. Pertama, melalui intergroup contact theory. Kontak positif antar kelompok dapat mengurangi stereotip, terutama jika dilakukan dalam kondisi yang setara, saling bekerja sama, dan mendapat dukungan institusi. Program dialog antar agama, pertukaran pelajar, atau kerja sosial bersama dapat menciptakan interaksi yang lebih manusiawi. Kedua, pendidikan kritis dan literasi media. Banyak prasangka lahir karena disinformasi dan propaganda. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sejarah Rohingya, hak asasi manusia, dan bahaya stereotip, prasangka dapat ditekan. Ketiga, kebijakan pemerintah dan tekanan internasional. Pemerintah harus menjamin perlindungan hukum, hak kewarganegaraan, serta akses pendidikan dan kesehatan bagi Rohingya. Tanpa struktur kebijakan yang adil, prasangka akan terus berkembang. Keempat, kampanye kemanusiaan dan narasi alternatif. Menghadirkan cerita nyata tentang kehidupan Rohingya dapat menumbuhkan empati dan mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya terpengaruh stereotip negatif.
Dari kasus Rohingya ini mengingatkan kita bahwa prasangka bukan hanya soal sikap, tetapi dapat berkembang menjadi diskriminasi dan juga kekerasan. Memahami akar masalahnya merupakan langkah awal agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.